اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyil karim Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fillah, para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama hendaknya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua kenikmatan yang begitu banyak. Kenikmatan yang secara langsung bisa kita rasakan ataupun tanpa kita sadari kita menikmati kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Oleh karenanya, sepatutnya bagi setiap hamba, terkhusus bagi seorang muslim, hendaknya ia senantiasa bersyukur dengan kesungguhan hati, dengan segenap hatinya, bersungguh-sungguh untuk mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan yang masih diberikan kepada kita semua adalah di antaranya kesempatan pada pagi hari ini sehingga kita bisa melakukan sebuah kegiatan yang dari situ kita berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, juga keberkahan serta rahmat yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan mencoba melanjutkan apa yang telah kita bahas ya pada pertemuan lalu. Masih dalam menggunakan atau masih dalam pembahasan kitab ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i ya, yang pada pertemuan lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu bab yang cukup penting ya. Satu bab yang cukup penting yaitu bab makharijul huruf ya. Bab makharijul huruf yang insyaallah kita akan melanjutkan pada bab selanjutnya yaitu tentang sifatul huruf.
sifatul huruf adalah merupakan salah satu komponen yang cukup vital, ya. Salah satu komponen atau salah satu bab yang sangat urgen untuk dipelajari bagi siapa saja yang ingin memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik. Oleh karenanya, ya, Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala eh, menyatakan bahwa sifatul huruf di antara perkara yang perlu, ya, bahkan wajib, beliau menyatakan wajib untuk diketahui, wajib untuk dipelajari sebelum kita untuk praktek membaca Al-Quranul Karim. Yang paling utama adalah makharijul huruf, telah kita lewati, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sifatul huruf, baru kemudian selanjutnya masuk kepada hukum-hukum tajwid, ya. Nah, sebelum masuk kepada hukum-hukum tajwid, ya, kurang lebih makharijul huruf dengan sifatul huruf, ya, perlu dipelajari atau perlu dikuasai terlebih dahulu, ya, sebelumnya. Maksudnya sebelum hukum-hukum tajwid, sebelum memasuki atau mempelajari hukum-hukum tajwid, ya, seputar ikhfa, kemudian seputar mad, ya, idgham dan seterusnya, ya, maka terlebih dahulu dia harus menguasai apa? Makharijul huruf dan juga sifatul huruf, ya. Baik, sekarang kita coba lihat, ya, dari definisinya mungkin, ya. Definisi dari perkatanya sifatul huruf, ya. Di sini sifatul huruf, ya, atau sifat huruf, ya. Di sini tertulis sifat huruf, ya. Sebetulnya dia bahasa Arab, ya. Bahasa Arab, sifat huruf itu dua-duanya bahasa Arab sebetulnya, ya. Namun sudah mungkin menjadi serapan, ya, kepada bahasa Indonesia dari bahasa Arab tentu saja, ya. Dan secara makna kurang lebih sama, ya. Secara makna kurang lebih sama. Namun ini dari kalimat bahasa Arab, ya, atau kata bahasa Arab yang kalau misalnya kita sebutkan atau kita susun menjadi sifatul huruf, ya. Sifatul huruf, sifat, ya, dipanjangkan huruf fa-nya atau ada alifnya. Sifatul huruf, ya. Jadi mudhaf ilaih. Yang artinya kurang lebih sama, ya, sifat huruf, ya. Tapi dua-duanya dijamak sebetulnya, ya. Sifat jamak dari sifah, ya, yang artinya sifat tentu saja, ya. Bentuk jamak atau bentuk banyak dari sifat. Al-huruf tentu saja ini juga merupakan bentuk jamak, ya. Yang kalau mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah harf, ya. Harf dijamak menjadi huruf, ya. Maka yang dimaksud dengan sifatul huruf di sini adalah sifat daripada huruf-huruf hijaiyah, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, adapun sifat yang dimaksud adalah, ya, sama seperti pada karakter atau makna lain daripada sebuah karakter mungkin atau ciri khas, ya. Nah, atau suatu makna yang melekat pada sesuatu, ya. Suatu makna yang melekat pada sesuatu. Sesuatu yang menjadi ciri khas daripada sesuatu, ya. Nah, ini sebetulnya mudah, ya. Sifat ini sudah cukup familiar dan cukup dimengerti oleh masyarakat luas. Nah, sifat ini, ya, yang bermakna secara terlihat, ya, atau secara nampak betul-betul ataupun tidak, ya. Seperti misalnya seseorang yang memiliki karakter lembut, ya. Mungkin tidak terlihat secara langsung, tapi ketika berbicara, ketika berinteraksi, nah, terlihat baru lembutnya. Ini sifat, ya, yang
tidak terlihat atau tidak nampak secara langsung. Ya. Atau misalnya sifat atau orang ini keras misalnya ya. Atau orang ini kasar, pas dipegang ternyata lembek ya. Ternyata bukan secara tampak luarnya ya. Tapi apa? Secara sifatnya, secara karakternya memiliki ciri khas bahwa dia orang yang kasar tadi atau keras tadi ya. Nah, seperti itu kurang lebih sifat. Sama juga halnya dengan sifat atau huruf-huruf hijaiyah ya. Huruf-huruf hijaiyah pun memiliki ciri khas, memiliki karakternya masing-masing. Ya, ada yang tebal, ya, ada yang tipis. Kalau kita lihat enggak terlihat tebalnya ya. Ada yang tipis, kita nggak kelihatan tipisnya mungkin ya. Tapi ternyata ketika diucapkan, oh kita mengerti nanti insya Allah ya. Apa yang dimaksud dengan tebal, apa yang dimaksud dengan tipis. Kemudian ada yang memiliki sifat yang kuat misalnya atau suatu huruf disebut dengan huruf yang kuat, ada suatu huruf yang disebut dengan lemah ya, huruf yang lemah. Nah, ini seperti apa ya? Nah, inilah di antara ya sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf hijaiyah di sini. Ya, sebelum masuk kepada materi di dalam kitab, perlu kita jelaskan mungkin terlebih dahulu ya, bahwa sebetulnya secara umum sifatul huruf atau sifat huruf hijaiyah itu terbagi menjadi dua, ya, yaitu sifat yang senantiasa melekat pada suatu huruf ya. Apapun yang terjadi, sifat ini akan melekat. Sifat ini akan senantiasa mengiringi huruf tersebut apapun kondisinya. Nah, ini disebut dengan sifat dzatiyah ya, atau sifat lazimah. Suatu sifat yang senantiasa mengiringi suatu huruf ya, huruf hijaiyah. Nah, kemudian disebut tadi dengan sifat lazimah atau sifat dzatiyah lazimah. Ya. Kemudian ada juga sifat yang kedua, ya, yaitu sifat yang apa? Ghairu lazimah atau sifat aridah. Ya. Sifat aridah. Sifat aridah ini jadi sebuah atau suatu sifat pada suatu huruf tapi dalam kondisi tertentu. Ya. Tidak senantiasa mengiringi huruf tersebut. Ya. Nah, jadi ada sifat-sifat yang senantiasa mengiringi suatu huruf, ada juga sifat yang apa? Mengiringi atau menyertai huruf tersebut dalam kondisi tertentu saja. Ya. Contohnya apa? Contohnya sifat tebal pada huruf lam. Ya. Nah, ini diantara ciri atau diantara sifat yang tidak selalu menyertai huruf lam. Ada huruf lam, atau ada kondisi huruf lam di mana harus dibaca tebal, tapi terkadang juga huruf lam harus dibaca tipis, meskipun lebih sering tipisnya ya ketimbang ditebalkannya. Huruf lam dibaca tebal ya pada lafzul jalalah. Nah, ini sifat tebal ya. Taghlidhul lam atau tafkhim ditafkhimkan, ditebalkan ya huruf lamnya dalam kondisi tertentu. Maka ini diantara atau disebut dengan sifat yang aridah ya, tidak senantiasa menyertai huruf lam. Ya. Jadi poinnya adalah sifat itu terbagi menjadi dua bagian ya, kurang lebih secara umum, yaitu sifat dzatiyah tadi, sifat dzatiyah lazimah yang senantiasa menyertai suatu huruf. Kemudian yang kedua adalah sifat aridah yang tidak selalu menyertai suatu huruf atau menyertai hanya pada kondisi tertentu saja. Nah, kemudian ya yang dimaksud atau yang kita bahas pada kitab ini adalah sifat yang lazimah. Ya. Adapun sifat aridah, ya, sifat yang tidak senantiasa menyertai itu sebetulnya sudah masuk kepada hukum tajwid nanti. Ya. Seperti juga
seperti ikhfa atau gunnah pada ikhfa yang dipanjangkan. Nah, nanti ini masuk kepada sifat yang memang tidak senantiasa menyertai pada suatu huruf ya. Nah, ini masuknya kepada hukum tajwid nanti. Adapun sifat yang dimaksud yang akan kita bahas di sini dalam sifatul huruf di sini adalah sifat yang lazimah ya. Sifat yang akan senantiasa menyertai suatu huruf bagaimanapun kondisinya. Jadi seperti itu. Baik, ikhwati fillah, para pemirsa rahimani Allahu wa iyyakum jami'an ya. Eh, Kita lihat di sini ya, di dalam kitab tertulis bahwa sifat-sifat huruf ya, atau kalau kita sebelumnya sudah membahas tentang makharijul huruf ya. Makharijul huruf itu adalah pembahasan kita agar supaya mengetahui letak dikeluarkannya atau titik dikeluarkannya suatu huruf ya. Titik pengucapan suatu huruf ya, di mana huruf tersebut keluar, di mana letak huruf tersebut diucapkan ya. Kita sudah bahas dari A sampai Z-nya ya, makharijul huruf. Nah, adapun sifatul huruf ya, lebih kepada kalau kita sudah mengetahui titik dikeluarkannya, tempat dikeluarkannya suatu huruf, adapun sifatul huruf merupakan tata cara mengeluarkan huruf tersebut. Ya. Bagaimana cara mengucapkan ya, kaifiyahnya. Kalau apa tadi makhraj itu adalah merupakan tempatnya, ya, tempat dikeluarkannya huruf. Adapun sifat tata cara, ya, bagaimana mengeluarkan huruf tersebut. Ya. Caranya mengeluarkan huruf tersebut, cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Meskipun pada bab atau pada pembahasan lalu di makharijul huruf kita juga sudah apa? Sudah bahas ya, sudah singgung-singgung sedikit tentang sifatul huruf. Cukup banyak bahkan ya, karena kita juga sekaligus mengucapkan ya, bagaimana cara mengucapkan meskipun belum terperinci kita membahas sifat-sifat daripada huruf ini. Baik. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Sifatul huruf lebih kepada tadi apa? Bagaimana ya, atau tata cara mengeluarkan. Tata cara bagaimana atau tata cara mengucapkan huruf tersebut. Karena seperti yang kita ketahui ada beberapa huruf yang memang berada pada titik yang sama. Dia dikeluarkan atau menempati titik yang sama, menempati makhraj yang sama. Ada misalnya satu makhraj mengeluarkan 3 huruf. Satu makhraj mengeluarkan 2 huruf. Nah, kok bisa berbeda antara huruf satu dengan yang lainnya? Ya, inilah baru pembicaraannya tentang sifatul huruf. Ya, baru berbicara tentang sifatul huruf. Bagaimana cara mengeluarkannya? Ya, oh ternyata berbeda cara mengeluarkannya sehingga di titik yang sama keluarlah huruf yang berbeda-beda. Baik, itulah kurang lebih ya. Penjelasan tentang sifatul huruf yang dimaksud ya, lebih kepada tata cara mengucapkan, tata cara mengeluarkan suatu huruf daripada makhrajnya. Baik. Nah, bisa dilihat di dalam kitab sebetulnya ya. Sifatul huruf berkaitan dengan tata cara pengucapan huruf ya. Tata cara pengucapan huruf dalam makhraj. Untuk membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya ya. Seperti yang kita sampaikan tadi ya, bahwa sifatul huruf itu berkaitan dengan tata cara ya, bagaimana mengucapkan suatu huruf. Baik. Kemudian sifatul huruf atau mempelajari sifatul huruf, mengetahui sifat-sifat daripada huruf hijaiyah memiliki faidah. Memiliki manfaat di sini. Apa manfaat daripada mengetahui atau mempelajari sifatul huruf? Ya, bisa kita lihat di sini kurang lebih ada 3 faidah ya, atau 3 manfaat mempelajari atau mengetahui sifatul huruf. Manfaat yang pertama adalah
membedakan huruf-huruf, ya, bisa membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Nah, kita juga sudah singgung tadi. Ya, di antara manfaat daripada mempelajari sifatul huruf, kita bisa apa? Membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya, yang memang huruf tersebut, kedua huruf tersebut atau bahkan tiga huruf tersebut berada pada satu makhraj. Ya, berada pada makhraj yang sama, tapi ketika diucapkan ternyata berbeda-beda. Itu disebabkan karena apa? Sifat huruf yang dimiliki setiap huruf yang ada, ya. Ternyata berbeda-beda sifatnya, maka keluarnya pun akan berbeda, ya. Ketika diucapkan akan berbeda. Itu manfaat yang pertama, yaitu kita bisa membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah, ya, pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Pengucapan huruf sesuai dengan makhraj. Ya. Nah, kalau kita berbicara atau sudah membahas tentang sifatul huruf, seharusnya memang sudah bahas juga tentang makharijul huruf. Ya. Nah, karena tahapannya seperti yang kita pernah sampaikan adalah mempelajari makhrajnya dulu, kemudian sifat, baru hukum tajwid. Ya. Setelah itu ada beberapa poin lagi. Nah, makanya di antara manfaat mempelajari sifat adalah bisa atau dapat mengucapkan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Secara tepat, ya. Karena memang kita dituntut untuk mengucapkan atau membaca Al-Quran seperti apa yang diriwayatkan daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, keluarnya pun akan tepat, keluar huruf-huruf yang kita ucapkan jika diiringi dengan sifat-sifat yang memang menjadi hak setiap hurufnya, maka dikeluarkan akan tepat, ya. Dikeluarkan akan tepat, dikeluarkan akan indah, bisa dinikmati oleh para pendengarnya. Ya. Bahkan sebagian ulama menyatakan, ya, ketika seseorang menunaikan hak-hak sifat setiap huruf, ya. Jadi seolah dia sedang meracik bumbu masakan, ya. Dia seolah sedang memasak dan sedang meracik bumbu. Jika bumbunya ini pas, takarannya pas, ya, sesuai dengan yang diinginkan, atau kita katakan dia seorang master chef, ya. Nah, seperti itu, meracik bumbu, ya, kemudian dimasaklah bumbu-bumbu tersebut, diolah dengan baik, kemudian menghasilkan apa? Makanan yang sangat lezat, sangat nikmat, sangat enak untuk dikonsumsi. Nah, begitu pula dengan seseorang yang membaca Al-Quran dengan menunaikan hak-hak setiap hurufnya berupa makhraj dan sifatnya, maka akan bisa apa? Dinikmati. Maka dia akan bisa apa? Mengeluarkan bacaan, menghasilkan bacaan yang sangat indah, sangat baik, dan tentunya tepat secara pengucapan. Ya. Baik, itu manfaat yang kedua, ya. Jadi kita bisa mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara betul-betul tepat, ya. Kemudian manfaat yang lain, ya, adalah manfaat daripada mengetahui atau mempelajari sifatul huruf adalah mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat, mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat, dan juga huruf-huruf yang lemah. Jadi kita bisa mengetahui atau membedakan antara huruf yang kuat dan juga huruf-huruf yang lemah. Ya. Sebetulnya, ya, poin yang ketiga ini kaitannya nanti dengan bab idgham, ya, salah satunya. Mengetahui kaitannya dengan bab idgham, ya. Bagaimana ketika sebuah huruf, ya, atau dua huruf diidghamkan. Satu huruf diidghamkan kepada huruf yang lain. Idgham itu dileburkan, disatukan. Ketika ada dua huruf yang kurang lebih makhrajnya sama atau berdekatan, apa yang dilakukan? Nah, maka
Ketika makhrajnya sama, maka ada hukum-hukum tertentu di situ ya. Maka ini berkaitan dengan kuat dan lemahnya suatu huruf ya, akan berbeda ya. Kalau hurufnya kalau huruf satu yang akan dileburkan, yang akan disatukan dua huruf ya, kalau salah satunya kuat atau lebih kuat, maka ada hukum tertentu yang eh, terjadi di situ. Ada hukum yang keluar ya. Kalau sama-sama lemah bagaimana hukumnya? Kalau sama-sama kuat bagaimana hukumnya dan seterusnya ya. Ini kurang lebih nanti kaitannya dengan bab idgham sebetulnya ya. Jadi dengan mempelajari sifatul huruf kita bisa mengetahui ya jenis-jenis huruf yang kuat juga huruf-huruf yang lemah. Ya. Jadi seperti itu. Itulah diantara faedah ya atau manfaat kita mengetahui sifat-sifat atau mempelajari sifat-sifat huruf-huruf hijaiyah. Baik. Tadi kita sudah jelaskan ya bahwa yang akan kita bahas di sini adalah huruf atau sifatul huruf yang lazimah ya atau sifat dzatiyah ya. Sifat lazimah, sifat yang senantiasa mengiringi suatu huruf. Sifat yang senantiasa menyertai suatu huruf apapun kondisinya, bagaimanapun kondisinya, baik dia fathah, dhammah, kasrah ataupun ketika disukunkan, ketika diidghamkan ataupun apapun kondisinya ya, maka sifat-sifat yang akan kita bahas ini akan senantiasa menyertai atau mengiringi huruf-huruf ini. Nah, ternyata sifat ini juga ya, sifat lazimah ini terbagi menjadi dua ya. Terbagi menjadi dua lagi ya. Meskipun pembagian ini tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu urgen untuk dibahas, tapi hanya sekedar untuk pendekatan dan mengetahui bahwa di situ ada sifat-sifat atau kondisi sifat yang perlu diketahui secara kondisi ya. Nah, pembagiannya adalah ya, ada sifat yang memiliki lawan ya. Ada juga sifat yang tidak memiliki lawan ya. Jadi seperti itu. Nah, ada sifat yang tidak memiliki lawan, ada juga sifat yang memiliki lawan. Nah, ini pembagiannya ya, pembagian sifat lazimah ada dua bagian ini. Yang pertama adalah sifat huruf yang memiliki lawan ya. Ada kurang lebih di sini 10 ya atau 10 sifat yang berlawanan ya. Atau 5 sifat yang memiliki lawan ya. Sebetulnya 11 nanti ya, ada yang 3 berlawan, ada yang 2 sifat berlawanan, kemudian ada yang di pertengahan antara kedua sifat tersebut. Jadi kurang lebih jumlahnya 11 ya. Ada pembahasan sifat atau 11 sifat atau 9 di sini. 4 aja ya. Baik, afwan. 8 ternyata ya. 8 sifat berlawanan ya. Atau 4 sifat yang memiliki lawan di sini. Kirain 5, afwan. Oh, idlaq ismat enggak masuk ya. Labas. Ya. Ternyata ada 8 sifat ya yang saling berlawanan kurang lebih ya, dalam pembahasan kitab ini. Labas. Baik. Ya itu pembagian. Kayaknya cukup ya. Waktunya udah agak lama juga. Baik. Baik, inilah ya kurang lebih pembahasan mungkin hanya sebagai awalan daripada pembahasan tentang sifatul huruf. Adapun sifat-sifat yang dimaksud insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin ini hanya awalan ya, jadi hanya sekedar kita mengetahui makna atau inti pembahasan ya atau esensi daripada sifatul huruf, daripada huruf-huruf hijaiyah. Yang dimaksud adalah kurang lebih tata cara mengeluarkan suatu huruf dari makhrajnya, tata cara mengucapkan huruf dengan disertai sifat-sifatnya ya, agar supaya bisa tepat secara pengucapan. Kemudian di situ juga ada beberapa manfaat ya, kita mengetahui atau mempelajari sifat-sifat huruf ya. Nah, perlu diketahui juga tadi sudah disampaikan bahwa sifat huruf yang dimaksud adalah sifat yang lazimah ya. Pembahasan kita di sini adalah sifat yang senantiasa menyertai
suatu huruf ya. Baik, insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu sifat-sifat yang memiliki lawan. Demikian mungkin materi yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Baik, syukron jazakallahu khairan Ustadz atas materi yang disampaikan. Ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum. Dan selanjutnya kita akan masuki sesi pembelajaran tilawah, bimbingan tilawah dari surah Al-Ma'un. Untuk itu kita persilahkan kembali Al Ustadz untuk membimbing kita. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Baik, pada pertemuan lalu kita sudah membahas atau sudah mencoba pelajari ya pembacaan daripada surat Al-Kautsar ya. Pembacaan daripada surat Al-Kautsar ya. Sekarang insyaallah kita akan coba ya bahas surat selanjutnya ya, yaitu surat yang mundur ya. Berarti sebelumnya kalau dari susunan mushaf yaitu surat Al-Ma'un. Baik, sebelum kita lanjut ya, sebelum kita membahas atau praktek tilawah daripada surat Al-Ma'un ini, saya mau mengingatkan terlebih dahulu ya kepada siapapun yang menyaksikan acara ini ya. Jadi kita seperti yang mungkin kita ketahui bersama, kita ini melakukan 2 sesi pada kajian setiap Kamis pagi ini. Sesi pertama adalah sesi teori, kemudian sesi yang kedua adalah sesi tilawah atau praktek. Ya. Maka kita menghimbau ya bahwa kalau kita ini betul-betul ingin upgrade ya atau meningkatkan kualitas bacaan kita, maka perlu di situ untuk betul-betul sungguh-sungguh ya. Pertemuan lalu kita sudah ingatkan juga. Ya. Sungguh-sungguh di sini ya akan melahirkan usaha yang betul-betul maksimal. Ya. Maka di antara saran yang kita sering tekankan kepada murid-murid mungkin ya atau kepada teman-teman yang memang sedang belajar di situ ya secara khusus belajar tilawah ya atau praktek bacaan secara khusus, maka kami harap bisa menggunakan satu mushaf ya. Menggunakan satu mushaf ya. Kemudian diiringi dengan catatan ya. Diiringi dengan catatan. Terkadang kita sarankan untuk mencatat atau menandai paling tidak ya atau kita biasanya ada kertas kecil itu apa yang ditempel kadang-kadang ya itu post-it ya itulah apapun istilahnya ya yang jelas dia bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa di satu titik ada peringatan atau ada koreksian di situ ya. Nah koreksiannya apa? Oh kurang tebal di huruf tertentu misalnya. Oh di sini gunnahnya saya tidak dipanjangkan. Misalnya. Ini jadi koreksian. Ya. Daripada surat-surat yang lalu yang menjadi koreksian sehingga dengan kondisi yang sama tidak terjadi kesalahan yang sama. Ya. Meskipun katanya berbeda tapi misalnya di ikhfa tertentu huruf nun bertemu dengan huruf shad misalnya. Oh saya kurang tebal di sini ternyata gunnahnya ditebalkan ketika ikhfa bertemu dengan huruf shad misalnya ya. Oh saya tidak ditebalkan. Ini menjadi peringatan sehingga saya akan tandai. Ya. Kondisi yang lain sama misalnya ya. Bertemu lagi dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf shad. Harusnya dia bisa belajar dari peringatan yang sudah lalu. Akhirnya tidak terjadi kesalahan yang sama. Nah inilah manfaat ya daripada mencatat ya. Mencatat sebagai pengingat bagi kita dan disinilah yang disebut dengan
betul-betul disebut dengan ilmu ya. Menunjukkan kita ini penuntut ilmu ya. Kesungguhan di situ akan terlihat dengan mencatat ya. Ilmu itu harusnya diikat dengan catatan tersebut. Jadi intinya ya poin yang ingin kita sampaikan sekaligus kita ingatkan adalah menandai, minimalnya menandai. Menggunakan satu mushaf ya, kemudian menandai atau mencatat ya, peringatan-peringatan atau beberapa, kekurangan atau koreksian ya, sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dalam kondisi yang sama ya, meskipun apa, hurufnya atau katanya berbeda. Tapi sudah kita peringatkan sehingga dengan demikian apa, kalau sudah sebuah kondisi tidak terjadi kesalahan yang sama, maka di situ akan terjadi apa? Peningkatan kualitas tentu saja ya. Jadi kekurangannya akan semakin berkurang, kekurangannya akan semakin, hilang ya, semakin meningkat di setiap waktunya. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, seperti misalnya dalam sebuah sebuah ayat atau sebuah surat ya, saya kasih contoh sedikit saja ya. Min syarri ya, ini min syarri ada terdapat di 2 surat ya, di 2 surat terakhir, di surat An-Nas dan juga di surat apa, Al-Falaq ya. Nah, seharusnya ini kita sudah sampaikan di sini ada ra yang ditasydidkan tapi harus dibaca tipis ya. Seharusnya tidak terjadi lagi di surat Al-Falaq ya. Nah, kalau sudah, langsung hideng ya, apa, hideng itu inisiatif sendiri ya. Inisiatif sendiri dia akan apa, belajar di situ ketika mengucapkan atau membaca surat Al-Falaq di situ tidak akan dikoreksi lagi ya, dari titik itunya. Nah, kurang lebih seperti itu. Begitu juga dengan kondisi yang lainnya ya, seharusnya dia bisa belajar. Baik, itu peringatan sebentar ya, biar supaya yang belum pegang catatan bisa segera melengkapi catatannya atau apa, menghadirkan catatan di situ atau minimalnya pensil ya untuk menandai di situ ada peringatan atau koreksian. Baik, kita coba bahas surat Al-Ma'un di sini. Ya, seperti biasa silahkan diikuti terlebih dahulu sebisa mungkin dengan mempraktekkan ya, mempraktekkan teori-teori yang sudah kita bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين. Baik, langsung kita bahas saja ya. Di sini mungkin perlu diperhatikan huruf hamzah ya. Di antara titik yang cukup sering kita jumpai ada kekurangan di situ di huruf hamzah yang perlu dijaharkan atau syiddahnya betul-betul terlihat di sini. A, a khususnya hamzah yang kedua. Aro'aita a. Betul-betul diucapkan hamzah ya. Jangan atau pengucapan hamzahnya malah tidak jelas ya. Seperti di tashil. Aroai, aroa, la. Tapi a, betul-betul a ya. Ada sifat jahar dan syiddah di situ memang harus jelas diucapkan ya. Baik. Aroa, aroaita, aroaita alladhi yukadzibu biddin. Nah, silakan. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم.
peringatan lagi ya untuk pengucapan huruf dzal ini juga cukup sering ya kita ingatkan ke beberapa orang ya, cukup banyak ini. Huruf dzal makhrajnya di apa? Di punggung lidah ya, ujung punggung lidah sini. Maksudnya adalah ujung lidahnya keluar sedikit ya. Ujung lidahnya dikeluarkan sedikit, jangan di dalam ya, karena itu bukan makhrajnya. Makhrajnya adalah dikeluarkan ujung lidahnya sedikit ya. Kalau susah mengeluarkan lidahnya sedikit ya, masih di dalam terus, ngumpet terus nggak mau keluar, keluarkan aja yang banyak za ya. Itu lebih mending ya. Tapi untuk latihan saja ya. Itu yang pertama, huruf dzal ya, meskipun di ayat yang pertama juga tadi ada ya. Baik. Kemudian yang kedua di huruf ain ya, perhatikan di sini ain yang ditasydidkan yad'u memang dihantakkan ya atau ditekan di situ. Namun jangan sampai ngejedug ya, nabrak atau apa? Mati suaranya ya. Nah, jangan seperti itu. Karena huruf ain ya di situ tetap mengeluarkan suara, minimalnya ada suara yad'u, jangan yadu', hilang ya. Tertutup udaranya ya, jaufnya tertutup atau malah tenggorokan di pita suaranya ditutup, tidak seperti itu ya. Dia memiliki sifat bainiyah ya, kurang lebih atau tawassut di sini sehingga masih ada udara sedikit keluar dan mengeluarkan suara tadi ya. Yad'ul yatim. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, kita coba lagi. Fadzzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yahu, ha ini di sini ha kecil ya. Jangan yahu la. Baik. Sekali lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Huruf ainnya dibuka ya. Ta'a, jangan dibiarkan di depan ya. La, ya, dibuka. Ta'amil miskin. Nah, sekali lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Baik, perhatikan huruf fa-nya ya, ada huruf waw setelahnya. Jangan jangan keburu pengen mengucapkan huruf waw ya. Jadi fawo, la. Tapi dibiarkan di posisi normal si bibirnya ya, di bawah ya atau tetap di posisi normal. Jangan di posisi waw ya. Fawa ya. Jangan sudah di depan si bibirnya, la. Fawailul lil musallin. Nah, Fawailul lil musallin. alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Baik, perhatikan alladzina hum ya, huruf ha yang besar ini ya.
Pengucapannya cukup sering kita jumpai apa? Ada khayshum di situ berperan ya. Artinya ada gunah la ya. Hu, dan orang yang mengucapkan seperti ini akan sangat terlihat ketika huruf ha-nya dimadkan seperti di akhir ayat ya. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Hun, jangan hu hu. Ah, di sini tidak digunnahkan atau khaysyumnya tidak ada sama sekali ya berperan. Baik. Kemudian diperhatikan di ikhfa pada huruf shad di sini ya, digunnahkan ya, dan gunnah pada ikhfa di huruf shad ya atau nun sukun yang bertemu dengan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf shad, ikhfa'nya digunnahkan dengan gunnah yang panjang yang pertama, kemudian gunnahnya ditebalkan ya. Alsa, bedakan antara misalnya inda dengan alsa ya, atau insan. Bedakan insan dengan milsa. Nah, terbedakan di situ ya. Gunnahnya ikut menebal ketika di kondisi ikhfa yang memang bertemu dengan huruf yang tebal. Di sini sama kondisinya seperti misalnya ketika huruf qaf ya. Huruf qaf nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf qaf berbeda dengan huruf kaf di sini ya. Bedakan antara minkum dengan minqa. Nah, terbedakan di situ ya. Jadi ada ikhfa atau gunnah ketika ikhfa yang ditebalkan ya. Ada juga yang ditipiskan. Kapan ditebalkan? Ketika bertemu di situ dengan huruf yang tebal ya. Apa saja huruf tebal ya? Ya, nanti insyaallah kita bahas ya. Kurang lebih huruf isti'la lah ya. Beberapa huruf isti'la ya. Khussa, dhaghtin, qidh. Nanti insyaallah kita bahas ya. Yang jelas ketika ikhfa ini bertemu atau sukun dan tanwin bertemu dengan huruf yang tebal maka gunnahnya ikut menebal ya. Baik. Sekali lagi. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Baik, kita peringatkan ya di sini sekali lagi ketika huruf mad dibaca ya, rata-rata yang di mad arid lisukun atau di akhir ayat ini ya, hati-hati untuk menggunakannya ya. Gunahnya di sini harus bersih ya. Khaysyumnya harus bersih, tidak ada peran khaysyum di situ. Huruf mad dikeluarkan murni dari al-jauf ya, atau rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kita coba praktek sekali lagi ya. Kita harap bisa dimaksimalkan secara bacaannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin.
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. Baik, ini saja kita beralih kepada sesi interaktif. Silahkan bagi yang ingin menyetorkan. Nah, Baik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingannya. Selanjutnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kami mengundang antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di pagi hari ini dari surah Al-Ma'un. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus ikhwan 02286862637. Kita coba angkat penelpon pertama di pagi hari ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Zain Abdillah Jara Santau. Ya, Jen Abdillah. Afwan, untuk dikecilkan terlebih dahulu suara radionya, Akhi Zain. Naam, teruskan. Ya. Ya, ahlan Akhi Zain, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم Afwan, diulangi. Fadzalika. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik Akhi Zain ya. Barakallah. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakallah khair. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Syukran jazakallahu khair. Akhi Zain Abdillah di Kiara Condong atas partisipasinya. Selanjutnya kami undang kembali antum yang ingin menyetorkan pelajarannya dari surah Al-Ma'un di pagi hari ini. Silahkan telepon kami di 02286862637. Kita coba angkat penelpon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ana Abu Albani di Cijerah. Iya. Oh, Abu Albani. Silakan Abu Albani di Cijerah. Ahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Diulang, afwan. Alladzina hum. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya, afwan, ikhfannya ditebalkan Abu Albani ya. Au. Also. Nah, sudah siap mengucapkan huruf shad ya, meskipun tidak menempel, tapi siap. Silakan. Alladzina hum an salatihim sahun. Baik. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik jawabannya. Barakallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukran jazakallah khair kepada Abu Albani di Cijerah atas partisipasinya. Selanjutnya kita coba angkat kembali penelpon yang masuk di 0228686267. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Rusdian Ciberem ya. Naam. Iya, silakan Akhi Rusdian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Sekali lagi, afwan. Fadzalika. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya, perhatikan di huruf ainnya ya. Huruf ain yang ditasydidkan. Yadu'u. Nah, jangan dimatikan ya suara apa itu ya? Suara ainnya. Yadu'a. Ya, kalau mau kita panjangkan ya. Jangan yadu'u. La, tidak mati ya. Tapi dilanjutkan. Nah, silakan dicoba lagi. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. La bas. Ya, sudah cukup baik. ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, ya, Masya Allah. Akhi Rusdian ya. Akhi Rusdian ya. Afwan, saya kasih PR ya. Nah, Ustaz. Ya, dilatih lagi ya huruf ainnya ya. Diperhatikan kajian yang sudah berlalu secara khusus di makhraj huruf ain ya. Saya rasa tadi makhrajnya belum terlalu pas ya. Meskipun sudah cukup dekat ya. Sudah hampir pas lah ya. Agak naik lagi sedikit ya, terlalu agak bawah sehingga kalau bahasa orang kurang lekoh lah ya, kurang lekoh ainnya itu kurang halus sedikit ya, kurang halus sedikitnya. Baik, labas. Ya, tapi secara umum sudah cukup baik ya, akhir dia. Barakallah. Nah, barakallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan
Akhi Rusdian di Ciberem, dan selanjutnya kita beralih terlebih dahulu pada peserta yang hadir di studio. Ada Bapak Bandi Abu Zaki, silakan Pak Bandi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين Sekali lagi. أرأيت الذي Dua-duanya hamzah. A. Jangan diainkan. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik. Pak Bandi Abu Zaki. Selanjutnya kita beralih kembali ke penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Agda di Selatau. Masya Allah, Akhi Agda. Silahkan Akhi Agda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim Fadzalika. fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين Wala yahuddu. على طعام المسكين. Ya, perhatikan huruf dhad ya. Nah, Ya. huruf dhad sekali lagi coba. Yang dipakai lidah bagian samping ya. Fokus di sini. Yahud ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Yaitu dua-duanya ain ya. Namanya juga surat Al-Ma'un ya. Wa yamna'u ain juga ya. Wa yamna'unal ma'u ya. Ain yang kedua kurang jelas ya. Dicoba lagi. ويمنعون الماعون. Baik. Nah, sudah cukup baik Akra ya. Ya, barakallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Sami. Assalamualaikum.
Salam. Wabarakatuh. Terima kasih Akhi Agda di Selacau ya. Dan kita coba angkat penelpon terakhir di pagi hari ini. Silakan kami tunggu di 02286862637. Kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? dengan Dadat di Sariwangi. Pak Dadat Sujatmika di Sariwangi ya. Silahkan. Ahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل Wala yahuddu. Ainnya dijelaskan. Ala ta'ami. Nah. Wala yahuddu. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ya, sama ainnya diperjelas pada dat ya. Alsa. Silakan dicoba lagi. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sekali lagi ayat terakhir. Wa yamna'un. ويمنعون الماعون. Baik, perhatikan. Wa yamna'unal. Ya. Wa yamna'una. Jangan terlalu panjang ya, hafan. Wa yamna'una. Dua harakat saja ya, jangan wa yamna'unal ma'un ya. Coba sekali lagi. ويمنعون الماعون. Iya, segitu Pak Dadat ya. Pas segitu ya. Masya Allah. Sudah cukup baik Pak Dadat ya. Barakallah fiik. Syukran jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadat di Sariwangi, Parongpong ya atas partisipasinya, dan Pak Dadat menjadi penelpon terakhir di Tata Quran pagi hari ini. Seperti biasa sebelum kita tutup ya ikhwah, kita terlebih dahulu meminta ikhtitam dari Al-Ustadz Haidar Askarul Qahar hafizahullah ta'ala. Silakan Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Iya, terakhir mungkin sebagai penutup ya, seperti biasa kita ingatkan bahwa untuk belajar atau kita ini sedang mengupayakan memiliki kualitas bacaan Al-Qur'an yang baik ya. Sehingga sering kita sampaikan di situ butuh kesungguhan. Kesungguhan akan melahirkan usaha yang maksimal ya demi mencapai tujuan kita ya. Dalam hal ini adalah bacaan yang baik ya, bacaan Al-Qur'an yang baik. Nah, oleh karenanya sering kita sampaikan bahwa di situ cukup bergantung kepada yang dinamakan dengan praktis ya atau berlatih ya. Berlatih terus kualitas bacaan, apalagi bagi orang yang dirasa masih bahasa kita karagok ya dalam membaca. Oh, ini ada huruf baru yang kita pelajari misalnya. Ternyata selama ini kita salah dalam mengucapkannya, maka di situ butuh latihan ya.
butuh latihan agar supaya kita betul-betul memiliki kualitas atau menghasilkan peningkatan secara kualitas ya. Ada peningkatan secara kualitas. Di situ butuh latihan ya. Kalau kita ingin memiliki sebuah skill misalnya ya, skill apapun sebetulnya ya. Dalam hal ini misalnya membaca Al-Qur'an, skill yang begitu tinggi ya, skill yang baik ya, maka perlu latihan, terus berlatih ya agar supaya teknik-teknik pengucapan ini betul-betul lancar. Seperti halnya dalam permainan sepak bola misalnya ya. Tidaklah kita ketahui bahwa seseorang yang memiliki permainan yang sangat baik ya, skill yang luar biasa tinggi dalam persepak bolaan. Apakah instan secara langsung dia sekali melihat langsung bisa? Misalnya melihat orang lain ya, dribbling atau semacamnya ya, gocekan yang lain sebagainya, sekali lihat apakah langsung bisa langsung lancar? Tidak mungkin ya. Dia berlatih terus bahkan setiap hari bisa 2, 3, 4, 5 jam ya berlatih dan seterusnya. Apa kabar dengan membaca Al-Qur'an? Pengen memiliki kualitas bacaan yang baik, tapi belajar cuma seminggu sekali. Ya, itu pun hanya banyaknya mendengar ya. Prakteknya hanya kurang lebih 5 menit bahkan 3 menit. Ini jauh ya ibarat kata ya. Kalau ingin memiliki kualitas bacaan yang baik, sekali lagi harus menyisihkan waktu, harus menyempatkan waktu ya. Membuat waktu yang spesial untuk kita berlatih. Kalau bisa setiap hari akan lebih baik. Kalau bisa setiap hari minimal 1 jam itu akan lebih baik ya. Jangan berharap kualitas yang tinggi ya. Kalau misalnya kita ogah-ogahan untuk menyempatkan waktu, menyisihkan waktu untuk berlatih. Tidak mungkin orang yang memiliki skill sepak bola misalnya itu skillnya tinggi sekali, baik sekali, latihannya cuma seminggu sekali, nggak mungkin ya. Seminggu 2 kali pun kayaknya tidak mungkin, harus setiap hari ya. Begitupun halnya dengan memiliki kualitas bacaan yang baik ya. Oleh karenanya ya, poin yang ingin kita sampaikan adalah lebih sering berlatih ya, lebih sering praktek ya, dengan memaksimalkan kualitas atau kemampuan yang dimiliki, maka akan semakin baik hasilnya insyaallahu taala. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullahu khairan, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran. Tahsin Talaqi Al-Quran.